Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa soal matematika, ekonomi, dan bisnis. Ada 4 soal. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Askar Mustafa Hadi dari kelas akuntansi 1C dengan NIM 12408021010020. Di sini ada soal yang nomor 1. Nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan terus meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Di sini diketahuinya itu, yang pertama ada A-nya. A-nya itu 14.000. A-nya itu 14.000. A-nya 14.000, terus B-nya itu 50 karena setiap bulan itu ada 50. Terus kita disuruh cari DN atau jumlah pada bulan Januari itu. Cara mencari DN-nya, cara mencari DN itu setengah N dan setengah N A plus SN. Sebelumnya kita harus cari SN-nya dulu. SN-nya itu rumusnya A N min 1B. Jadi di sini nih kita nyari, berarti kan dari Maret 2020 sampai Januari 2021. Itu kan 11 bulan. Jadi yang ditanya adalah D11. Di sini sebelumnya kita harus cari S11-nya dulu. S11-nya. Di sini langsung kita masukin 14.000 ditambah, kenapa 11 kurang satu? Karena rumusnya itu A plus N min 1B. Jadi 11 dikurang satu jadi 10 kali 50. Jadi 14.000 ditambah 10 kali 50, 14.000 tambah 500. Terus hasilnya S11 itu 14.500. Kemudian langsung dimasukin ke rumus yang DN-nya. D11 sama dengan setengah kali 11 dalam kurung 14.000 ditambah 14.500. Ini 14.500-nya ini dapat dari SN ini. Nah, dari SN ini langsung dimasukin ke sini. Terus D11 sama dengan 11 setengah dikali 11 dikali 28.500. D11-nya itu sama dengan 156.750. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 yaitu, kalau saya ngambil soal nomor 5, gambarlah suatu garis yang mempunyai gradien M sama dengan M min M sama dengan min 2 dan intercept Y adalah 6. Jadi gradien itu adalah kecuraman, intercept Y itu bisa dibilang titik potong Y. Nah, jadi intercept Y-nya itu 0,6. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Langsung aja dimasukin Y min Y1-nya jadi Y min 6 sama dengan min 2. Karena M-nya itu min 2, terus dalam kurung X dikurang 0. Langsung sama dengan min 2X plus 0. Jadi Y-nya itu ini dipindah ruas jadi ke kanan, jadinya Y min 2X plus 6. Terus disuruh gambar suatu garis, kita langsung sini. Y-nya disamain 0, jadinya 0 sama dengan 2X plus 6. Terus dipindah ruas jadi min 6 sama dengan min 2X. Terus X-nya ketemu 3. Terus lanjut nyari X-nya. X kita jadi 0, jadinya ya sama dengan min 2 kali 0 tambah 6. Hasilnya itu ya sama dengan 6. Langsung kita buat grafiknya. Jadi grafiknya itu 3X, X sama dengan 3, ya sama dengan 6. Jadi di sini. Kurang, nggak bagus. Nggak lurus.
Nah, udah selesai. Lanjut ke nomor 3 atau nomor yang saya pilih nomor 6. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong X, dan titik puncak. Di sini tuh rumusnya adalah B plus minus B kuadrat min, min 4AC. Jadi per 2A. Jadi di sini B-nya itu kan nggak ada. Jadi kita langsung masukin aja 0, 0 min 4 kali 10. 10-nya nih A. 10-nya ini tuh 10-nya A. Terus min satunya itu C. Per 2A. A-nya itu 10. Jadinya X sama dengan akar 40 bagi 20. Ini hasilnya. Terus cari ini kan sumbu X-nya. Kalau kita nyari sumbu X tinggal itu 0. Y sama dengan 0. Jadinya 10x kuadrat min 1 jadi 10 kali 0. Min 1 jadinya y-nya itu min 1. Terus langsung ke titik puncak. Di puncak tuh rumusnya yang nyari x-nya itu min b per 2a. Yang cari kalau y-nya b kuadrat min 4ac per min 4a. Terus ini kalau misalnya nyari x-nya jadinya kan b-nya nggak ada jadi 0. Min 0 bagi 20 hasilnya tuh 0. Terus kemudian yang ini karena biaya nggak ada langsung aja min 4 kali 10 kali min 1. Jadinya kan 40. Terus di sini min 4 kali 10 jadinya min 40. Jadi 40 bagi min 40 itu jadinya min 1. Terus jadi titik puncaknya itu 0,1. Langsung kita buat grafiknya. Jadi ini tadi kita buat saja grafiknya. Nah, ini grafiknya. Oke, kita lanjut soal nomor 4 atau nomor 7. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah barang yang diminta itu 120 unit. Tetapi jika harga menjadi 50, permintaan harinya 60 unit. Sementara sementara itu di lain pihak, jika harga 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harga naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi 110 unit. Itu kan fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dalam diagram Kartesius. Ini kita langsung jawab. Kita jawab yang permintaan dulu. Kan tadi diketahui Q1-nya atau permintaan awal itu 120, terus Q2-nya 60, P1 harga awal-awalnya 20, harga setelah kenaikan 50. Rumusnya itu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Langsung dimasukin aja Q min 120 bagi 60 min 120 sama dengan P min 20 per 50 kurang 20. Jadinya Q, Q min 120 per min 60 tambah sama dengan P min 20 per 30. Jadinya kita kali silang aja langsung. Jadinya 30 kali 30 dalam kurung Q min 120 sama dengan min 60 P min 20. Jadi itu hasilnya. Ini tinggal kita kali ke sini sama kali ke sini. Hasilnya 30 Ki min 3.600. Ini juga kali ke sini. Ini kali ke sini. Hasilnya min 60P plus
1200. Jadi ini dipindah ruas 30Q sama dengan min 60P plus 1200 plus 3600. Jadinya 30Q min 60P sama dengan 4800. Ini Q-nya adalah min 2P plus 160. Kenapa sini 30, 60 dan ini yang hilang? Karena dibagi 30. Terus QD-nya hasil 8. Jadi 160 min 2P. Karena QD itu A plus min BP. Selanjutnya penawaran. Penawaran rumusnya sama, cuman beda angka aja nih. Q1-nya 20, pas P1-nya 20, harganya 20, terus Q2-nya tetap Q2-nya naik, pas harganya naik. Jadi Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Jadi itu langsung dimasukin Q min 20 per 102 per 110 min 20 sama dengan P min 20 per 50 kurang 20. Q min 20 per 90, ini 90 hasil dari 110 dikurang 20 sama dengan P min 20 per 30. Ini tinggal kita kali silang aja. 30 ini kali silang ke 30, terus yang ini kali silang ke P min 20. Ini jadi 30 dalam kurung Q min 20 sama dengan 90 dalam kurung P min 20. Jadi 30Q min 600 sama dengan 90P min 1800. Jadi ini dipindah ruas, 30Q sama dengan 90P min 1800 ditambah 600. Jadinya 30Q sama dengan 90P kurang 1200. Ini dikecilin jadinya Q sama dengan 3P min 40. Jadi QS-nya min 40 plus 3P. Kenapa di depannya minus? Karena di rumusnya QS itu min A plus BP. Lanjut ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu rumusnya adalah QD sama dengan QS. Nah, ini jadi kita langsung masukin aja. Tadi kan QD-nya 160 min 2P. Nah, QS-nya min 40 plus 3P. Jadi langsung aja ini dipindah ruas min 2P min 3P sama dengan min 40 min 160. Jadi min 5P sama dengan min 200. Jadi tinggal dibagi jadinya P-nya itu 40. Terus kalau Q-nya tinggal dimasukin aja dari ini kan P-nya udah ketemu, langsung dimasukin aja. Jadi 160 min 2 kali 40. 40 itu P. Sa- Sama dengan 160 kurang 80. Jadinya Q-nya itu 80. Jadi ketemu eh, keseimbangan pasarnya itu nilainya 80,40. Kita langsung buat grafiknya. Ini tadi grafiknya itu equilibriumnya di 80,40. Berarti di sini. Equilibriumnya. Nah, terus gimana caranya biar nyambung? Itu berarti kita dari dimasuk-masukin dulu nolnya. Ini misalnya P min P sama dengan 0. Jadi Q 160 min 2P. Q-nya 160 kurang 2 kali 0. Jadi kan Q-nya 160. Terus ini Q sama dengan 0. 0 sama dengan, jadi kan di sini Q-nya 0. Jadinya 160 min 2P min 120 min 160 sama dengan min 2P. Jadi P-nya itu 80. Alhasil yang di QD-nya itu nah, di sini.
Penggarisan. Ya, gimana sih? Harus langsung, kita langsung aja. Nah, itu yang buat QD-nya. Terus lanjut yang penawarannya. Penawarannya Q sama dengan nol, jadinya nol sama dengan min 40 plus 3P. Ini dipindah ruas saja 40. 40 sama dengan 3P, P-nya sama dengan 13,3. Terus P sama dengan nol, Q sama, berarti Q sama dengan min 40 plus 3P, ya sama dengan min 40 tambah 3 kali nol. Jadi hasil Q-nya itu tetap min 40. Jadi langsung aja. Di sini min 40 koma 130 koma 13 koma 3. Nih ini hasilnya. Masuknya ke equilibrium. Ini E-nya itu sama dengan 80 koma 40. Equilibrium. Ini hasilnya, hasil dari grafiknya. Oke, cukup sekian eh, pemaparan jawaban soal matematika ekonomi dan bisnis dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.